Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم لا إله إلا أنت علام الغيوب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Baik, marhaban bikunna. Kita teruskan lagi bahasa Arabnya. Halaman berapa sekarang kita? 10 ya? 67. 67. Oh, 67. Tapi kemarin Selesai. Ini Nomor ya. 6 sekarang. Oh iya. Latihan 6. Latihan 6. Nomor-nomor itu, Ustaz. Oh iya. Ini kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, kemarin halaman 67 nomor 6 ya. Asyaqqatu fid dauril awal. Baik. Kemarin kita menerangkan ini belum selesai. Bilangan bertingkat ya. Ini ya. Ini yang sudah tulis begini. Baik, kita teruskan lagi. Yang bilangan biasanya sudah hafal semua ya, udah paham semua ya. Insya Allah ya. Baik. Sekarang bilangan bertingkatnya. Jadi bilangan bertingkat juga sama, ada mudzakkar dan ada muannas. Kalau bilangan biasanya wahid, itsnain, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, tsamaniyah, tis'ah, 'asyarah. Ini bilangan biasa jadi 1 2 3 4 5 sampai 10. Kalau bilangan bertingkat maksudnya ke 1 atau pertama gitu ya. Kedua, ketiga, keempat ada ke-nya gitu. Jadi urutan. Itu urutan. Baik. Wahid bilangan biasanya, bilangan bertingkatnya bentar, ada yang masuk. Wahid bilangan bertingkatnya yaitu al-awwal. Kita pakai alif kan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal. Ya, al-awwal. Ya, alif lam ya. Al-awwal. Ana mute-nya. Bilangan bertingkat untuk mudzakarnya al-awwal. Untuk muannasnya al-ula. Itu untuk nomor 1. Untuk 1 pertama gitu. Pertama atau ke 1. Untuk kedua, 3, 4 sampai ke 10 ini ada kaidahnya atau kita bikin kaidah. Kaidahnya itu sama dengan wazan al-fa'ilu. Al-fa'ilu ya. Al-fa'ilu. Taib. Jadi wazannya seperti ini. Taib. Kalau untuk isnan kita tulis saja, takut nanti bingung. Isnan ini sa ya. Isnan wazannya as-sani. As-sani ya. As-sani gitu ya. As-sani itu. Baik, semuanya dari 3 sampai 10 ya. Dari 2 sebenarnya dari 2, cuman dari 2 takut nanti bingung, Anda tulis saja as-sani gitu. Tapi sama. Dari 3 sampai 10 wazannya seperti ini. Wazannya seperti ini. Jadi kita harus tahu dulu huruf awalnya. Harus tahu huruf awalnya dari kata-kata fa, ain, lam gitu ya. Fa, ain, lam selalu begini. Ini fa,
ain, lam. Menjadi pakai alif lam gitu ya. Menjadi pakai alif lam. Al, fa, ini fa dari sini. Setelah fa, setelah huruf pertama ditambah alif. Kemudian ain sambung dengan lamnya. Jadi wazannya fa'ilu. Al-fa'ilu. Gitu ya. Jadi kaidahnya nanti silakan ditambah alif lam dulu sini. Kemudian kita cari huruf asalnya. Huruf asalnya itu hanya 3 di sini ya. Semuanya hanya 3 dari 3 sampai 10. Ini asalnya huruf fa, ain, lam. Contohnya ya. Kemudian menjadi al-fa'ilu. Setelah fa ditambah alif lam dulu pertamanya. Kemudian fa, huruf fa yang pertama setelah fa tambah alif. Kemudian ain, lam, ainnya dikasrahkan. Kemudian lam dhammah. Jadi bentuknya al-fa'ilu. Fa-nya fathah, ainnya kasrah, lamnya dhammah, setelah fa ditambah alif, kemudian sebelumnya kita pakai alif lam. Pakai alif lam atau tidak pakai alif lam sama saja ya. Mau pakai alif lam ataupun tidak sama saja. Jadi kalau pakai alif lam berarti al-fa'ilu, kalau tidak pakai alif lam fa'ilun gitu. Yang penting kaidahnya atau wazannya fa'ilun gitu. Fa'ilun itu wazannya. Baik. Sekarang kita lihat sini. Salasah. Kita lihat ini contohkan ya. Salasatun. Kita lihat dulu ini salasah huruf asalnya. Huruf aslinya apa? Apa huruf aslinya? Sa, iya, terus lam, terus sa. Ya, sa ya, alif bukan, alif tambahan. Jadi asalnya itu sa, lam, sa gitu ya. Maka kita bikin seperti ini. Samakan. Huruf pertama sa, lam dengan sa. Berarti tambah alif lam dulu, alif lam, kemudian sambung dengan sa gitu ya. Kemudian setelah sa ditambah apa? Tambah alif. Iya. Sa-nya fathah, lam nyambung dengan sa. Berarti lamnya kasroh, sa-nya dhammah. Berarti as-salisu. Berarti itu ketiga. Berarti ketiga bahasa Arabnya as-salisu ya. As-salisu. Paham? Ada yang tanyakan di sini? Tiga ini? Tidak ada? Kalau tidak ada kita teruskan. Yang lainnya misalkan arba'atun. Kita lihat sini. Arba'atun. Arba'atun. Huruf awalnya, huruf asalnya apa? Alif. Ro ya, dari ro. Kemudian ba, terus ain. Iya, jadi ro, ba, ain gitu ya. Ro, ba, ain itu huruf asalnya. Maka menjadi pakai alif lam depannya. Kemudian ditambah ro, ro-nya fathah. Setelah ro tambah alif, kemudian ba, ain nyambung. Ba-nya kasroh, ainnya dhammah. Berarti ar-rabi'u gitu ya. Paham? Berarti keempat. Ulangi lagi Kak. Baik, kita ulangi lagi. Ar-rabi'u. Ya, ar-rabi'u. Ini arba'atun, huruf asalnya adalah ro, ba, ain. Arba'atun, huruf asalnya adalah ro, ba, ain. Gitu ya. Bisa sampai sini? Ya. Baik. Setelah kita sudah tahu nih huruf asalnya, maka kaidahnya sama seperti ini ya. Fa'ala, ini fa'ala, fa'ain lam. Ditambah alif dulu. Tambah alif lam maksudnya. Tambah alif lam dulu. Atau tidak pakai alif lam nggak masalah ya, silahkan. Mau pakai alif lam ataupun tidak pakai alif lam nggak masalah. Kita masukkan alif lam di sini. Masukkan alif lam di sini. Setelah huruf ro, huruf pertama tambah alif. Setelah huruf ro, huruf pertama tambah alif. Harokatnya fathah kasroh dhammah gitu.
harokatnya fathah, kasroh, domah gitu. Jadi setelah huruf ro, nih ya, kita bikin lagi di sini. Berarti kita tulis alif lam, ro. Nah, setelah ro tambah alif, kemudian baknya nyambung dengan ain, harokatnya fathah, fathah, kasroh, domah. Berarti ar-rabi'u, gitu ya. Ar-rabi'u. Kalau seandainya nanti tidak pakai alif lam berarti rabi'un gitu ya. Rabi'un jadi gini. Rabi'un. Boleh, nggak masalah. Intinya kalau ada alif lam domahnya satu, tanwinnya tidak ada di belakang. Kalau tidak pakai alif lam, tanwin di belakangnya gitu ya. Jadi rabi'un kalau tidak pakai alif lam, kalau pakai alif lam rabi'un. Paham? Oke. Sekarang yang 5 coba yang 5 ini ya. Khamsatun, asalnya khamsatun. Asalnya khamsatun. Khamsatun. Ini huruf asalnya apa? Kha, kemudian Mim. mim, kemudian sin ya. Ingat, hanya 3 huruf. Iya, sin. Kemudian kita pakai alif lam pertamanya. Kemudian disambung dengan kha. Kha. Setelah kha ditambah apa? Alif. Alif. Kemudian mim dengan sin nyambung, bisa nyambung. Berarti harokatnya fathah, kasroh, domah. Iya, berarti al-khamisu. Itu artinya kelima gitu ya. Iya, al-khamisu. Berarti kelima artinya atau bahasa Arabnya al-khamisu. Bisa? Kelima ya, Teh. Iya, kelima. Kelima gitu ya. Kelima ada ke-nya karena bilangan bertingkat kan ya. Sudah? Baik, khusus untuk 6 ini tidak masuk kaidah ya. Khusus untuk 6, nah ini satu saja. Khusus untuk 6, ingetin saja ini ya. Karena ini nggak masuk kaidah ke sini. Jadi untuk 6 bahasa Arabnya bilangan bertingkatnya as-sadisu. Ini untuk 6. Dari sitah menjadi as-sadis, jauh ya. Makanya itu, yang tidak ada kaidahnya itu. Untuk 6, ingetin saja. Untuk 6, satu doang, itu as-sadisu. Ke-6, gitu ya. As-sadisu. Ke-6. Untuk 7 dan seterusnya sama kaidahnya. Oke, kita tulis dulu. 7, sab'atun. Sab'atun. 7. Berarti asalnya huruf apa? Sin. Sin. Kemudian Ba. ba, kemudian Ain. ain. Baik, dirubah menjadi alif lam, kemudian nyambung dengan sin. Setelah sin tambah Alif. alif, kemudian Ba. ba, ain nyambung. Berarti asa kasroh domah, fathah kasroh domah gitu ya. Iya, jadi as-sabi'u. Oh, berarti ke-7 bahasa Arabnya as-sabi'u. Bisa? Ada yang tanyakan? Bisa ya? Afan, Ustazah. Iya. Kalau yang awal, yang apa tuh yang nomor 1 tuh Ustaz, yang tingkatan 1, Kenapa? Wahid itu gimana jadi awal lu? Nah, ini makanya nggak dimasukin ke kaidah untuk ini. Makanya Anda tulis sendiri. Oh, ini sendiri ya? Iya, wahidun al-awwal untuk muannasnya al-ula. Itu ya? Kalau beda sendiri. Iya. Jadi nggak masuk ke kaidah. Sama yang 6 ini. Afan. Baik. Kemudian samaniyah. Samaniyatun. Ini sa ya. Samaniyatun. Samaniyatun. Baik. Asalnya berarti huruf apa ini? Sa, kemudian Mim. mim, kemudian Nun. nun. Iya. Menjadi alif lam, kemudian sa, tambah apa setelah sa? Alif. Alif, kemudian mim dan nun nyambung ya. Berarti fathah, kasroh, domah. Berarti asam. Asaminu itu ke-8 gitu ya. Asaminu. Asaminu. Tis'ah. Tis'atun. Iya.
Tis'atun. Berarti huruf asalnya apa? Ta. Ta. Kemudian Sin. sin. Kemudian Ain. ain. Baik, kita bikin alif lam, kemudian nyambung dengan ta. Setelah ta ditambah alif, kemudian sin dengan ain bisa nyambung ya, sambungkan. Berarti fathah, kasroh, domah. Berarti at-tasi'u gitu ya. Berarti at-tasi'u ini artinya ke-9. Asyaratun. Ya, asyaratun atau asyratun. Baik. Asyaratun. Asalnya huruf apa ini? Ain. Ain, Sin. shin, kemudian Ro. ro ya. Menjadi alif lam nyambung dengan ain, kemudian tambah Alif. alif, kemudian shin dengan ro nyambung. Shin dengan ro nyambung berarti fathah, kasroh, domah. Berarti al-asyiru gitu ya. Al-asyiru. Ada yang tanyakan di sini? Silakan. Untuk muzakkar. Oh ini muzakkar aja ya Ustaz ya. Jadi bertingkat juga dibedain muzakkar sama muannas. Ya, Ustaz? Iya, muzakkar dan muannas bedakan. Gampang, muannasnya gampang. Bisa muzakkar, muannasnya gampang. Muzakkar dulu ada yang tanyakan, silakan untuk mudzakarnya. Ustaz, afwan ini kalau apa ya Ustaz ya? Kalau dia benda yang dihitung muannas berarti bilangan bertingkatnya muannas gitu ya Ustaz. Bukan masuk ke benda, Bu. Seperti contohnya misalkan lantai 3 gitu ya. Lantai 3 ini pakainya bilangannya tiganya itu pakainya bilangan bertingkat. Ya, Jadi maksudnya kan, ad-daur salis. misalnya kan ini Ustaz kan. Kalau halaman itu kan sofhatun gitu kan. Itu kan Iya. muannas ya. Berarti Muannas pakai muannas lagi. Jadi Muannas, ya. iya, jadi naat nantinya naat sifah. Kalau muannas perhatikan sini. Misalkan di sini ad-daur. Ad-daur ini muzakkar atau muannas? muzakkar. Kalau muzakkar pakainya muzakkar. Kalau barusan misalkan sofa. Sofa ini muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muannas, ada tambar butohnya. Ada tambar Semua butohnya ya? di belakang. Iya. Ada tambah butoh belakangnya, berarti pakainya nanti muannas, as-sofa as-salisah, misalkan gitu. Paham? Oh, berarti kalau Kalau naat manut ini nantinya naat manut ya. Naat manut itu sama kalau mudzakkar muannas. Ingat bukan hitungan yang kemarin. Bukan hitungan 1 sampai 10 lagi ya. Bedakan ya. Nanti di sini kita akan belajar, lihat sini. Perhatikan sini. Ini kan kita baru nyampe nomor 6 ya. Ad-dauri al-awwal. Kenapa dauri sani? Kenapa dauri salis? Kenapa semuanya di sini mudzakkar? Karena daur di sini mudzakkar. Gitu. Paham? Iya. karena apa semua muzakkar? Hah? Putus-putus. Kenapa? Kenapa? Karena apa semua muzakkar tadi Kak? Enggak kedengeran. Ini karena daurnya mudzakkar. Daurnya mudzakkar. Oh, dal. Iya. Bukan dal, bukan daur. Daur ini kan mudzakkar ya. Oh iya. Kenapa mudzakkar ini? Daur kenapa mudzakkar? Karena tidak ada buto. Iya betul, karena tidak ada tak marbuto ya. Maka bilangannya juga mudzakkar. Paham? Paham? Nanti kita praktekkan di akhir dulu ya. Sekarang pertanyaannya silakan ya, ada yang tanyakan di sini bilangan bertingkat, cara membuat bilangan bertingkat untuk mudzakkar ini paham atau tidak? Itu aja dulu. Berarti kalau yang bilangan bertingkat muzakkar Kak nggak pakai tamar buto gitu ya? Betul, tidak pakai tamar buto. Nanti muannas baru tamar buto. Gitu. Nanti muannasnya tinggal ditambah tamar buto gitu. Berarti contoh misalnya ketiga asalitu. Berarti kalau yang malu muannasnya berarti asalisa gitu ya? Nah, itu baru kita pelajari sekarang ya. Sebentar lagi akan kita pelajari untuk muannasnya. Sekarang untuk mudzakkar dulu aja. Ada pertanyaan atau tidak sini? Silakan. Paham? Paham untuk mudzakarnya? Insyaallah. Paham ya? Paham. Kalau paham gampang.
Untuk muannasnya gampang kaidahnya. Gini, huruf akhir dipatahkan ditambah ta marbutoh. Selesai, itu. Maksudnya huruf akhir dari mana? Dari sini. Dari angka 3. mudzakkar, dari kata mudzakkar. Dari dua ya. Dari 2. Dari 2 sampai 10. Huruf akhirnya dipatahkan tambah ta marbutoh. Udah gitu. Makanya kalau sudah bisa mudzakkar, muannas gampang kata Anda juga ya. Yang paling penting adalah ini cara membuatnya. Dari misalkan wahid, kalau wahid al-awwal al-ula ini kita hafalkan ya, karena ini enggak ada kaidahnya, enggak masuk ke kaidah. Untuk 2 sampai 10 kaidahnya ada, cuman terkecuali 6 ya. Isnen menjadi asani, salasah menjadi asalis, arba'ah menjadi arabi. Ini paham nggak bentuknya seperti ini? Jadi begini. Berarti asaniyah. Iya, betul. Paham dulu ini? Paham? Untuk mudzakkar ini? Iya, Pak. Insyaallah. Paham ya? Kalau paham, iya. Kalau paham, ingat kaidahnya. Untuk membuat muannas gampang. Ujungnya dari mudzakkar ini ya, dari asani ya, dari 2 nih. Karena yang satu kan udah diisi al-ula itu untuk mudzakkar, untuk muannasnya. Dari asani sampai al-ashir sampai 10 itu huruf akhir di sini dari mudzakkar ini kita pathahkan kemudian ditambah ta marbutoh. Udah selesai gitu doang. Jadi gini. Jadi tadinya asani gini ya. Asani. Ini kemudian iya-nya kan sukun ya. Kita apain? Huruf terakhirnya pathahkan. Pathah ya, pathah. Baru ditambah ta marbutohnya domah ya. Domahnya 1. Nanti ini yang akan berubah. Domahnya bisa domah, bisa pathah, bisa kasrah ya. Tergantung isim sebelumnya nanti. Nanti dulu itu, jangan ditanyakan. Pokoknya domah aja dulu. Kemudian berarti asani menjadi asaniyah. Paham? Insyaallah, Ustaz. Baik, sekarang asalis. Menjadi apa? Asalisa, betul gitu ya. Baik, berarti asali saknya fathah tu. Asalisatu. Arabi menjadi Arabiatu. Iya, arabiatu. Bi kemudian ainnya fathah tu. Al-khamis menjadi al-khamisatu. Mi sa fathah tu. As-sadis menjadi as-sadisatu. Iya. Menjadi as-sadisatu. Di kemudian fathah domah. As-sabi' menjadi iya, fathah kasroh fathah domah. As-sabi'atu. As-samin menjadi iya. Betul. Di as-saminatu. At-tasi' menjadi at-tasi'atu. Oh ya, at-tasi'atu. Baik. Al-ashir menjadi iya, al-ashiratu. Gitu. Gampang kan ya? Untuk muannas ini gampang. Yang penting paham mudzakkar, bisa muannas. Ada yang tanyakan di sini? Insyaallah paham, Ustaz. Paham ya? Gampang kan ya? Itu tasdid ada, jadi kayak itu tasdid ada, samsiah ada. Dipakai alif lam samsiah, alif lam qamariyah pakai. Tasdid itu dipakai, Ustaz ya? Iya, pakai. Iya. Alif lam samsiah, alif lam qamariyah pakai ya. Jadi nggak usah ditulis tasdid lagi. Kita sudah paham itu. Yang ada tasdidnya alif lam samsiah berarti tasdid kan. Kalau alif lam qamariyah berarti alnya jelas gitu. Baik. Ada pertanyaan silakan. Paham sini? Insyaallah. Paham ya? Baik. Karena nanti kedudukannya na'at atau sifah ya. Maka kita harus sesuaikan apa isim sebelumnya. Seperti ini nomor 6 nih. Lihat nomor 6 ya. Kita sampai nomor 6 kemarin. Asyaqqatu fi ad-dauri. Daur ini mudzakkar. Daur ini mudzakkar. Maka bilangan bertingkatnya yang dipakai adalah mudzakkar semua. Nih. Ya. Jadi ad-daur al-awwal, ad-daur as-sani, ad-daur as-salis, ad-daur ar-rabi, ad-daur al-khamis.
Dan harokatnya sama. Kalau daudnya pakai alif lam, maka bilangan bertingkatnya juga pakai alif lam. Kalau daudnya kasroh, maka bilangan bertingkatnya juga kasroh. Kecuali asani, asani dia tetap sukun, gitu ya. Untuk mudzakarnya, asani tetap sukun karena dia mabni. Jadi sukun aja, asani gitu. Kemudian kalau mu'anasnya nanti, seandainya nanti mu'anas, maka bilangan bertingkatnya juga pakainya mu'anas. Misalkan as-sa'ah. As-sa'ah ingat ya, as-sa'ah itu pakai bilangan mu'anas. Pakai bilangan bertingkat. Misalkan as-sa'ah. As-sa'ah artinya apa? Ini giginya 3 ya. Jam. Jam. Iya. Baik. As-sa'ah. As-sa'ah. Kecuali untuk nomor 1, jam 1 misalkan, jam 1 pakainya wahidah ya, bukan al-ula. As-sa'atul wahidah gitu. Ini artinya jam 1. As-sa'atul wahidah ini agak lemot. Kenapa As-sa'atul. wahidah enggak al-ula? Iya, wahidah karena 1. Al-ula itu ke 1 bukan ke 1 sih. Pakainya. Oh iya. As-sa'ah al-wahidah pakainya wahidah ya kalau jam 1, bukan sa'atul ula. Baik. Untuk 2 sampai 10 sama. Pakai bilangannya bilangan bertingkat untuk mu'anas. Jadi as-sa'atu as-saniyah. As-sa'atu as-salisatu. As-sa'atu jadi ke sini semuanya. Ini ya. Jadi as-sa'atu as-saniyatu, as-sa'atu as-salisatu, ar-rabi'atu, al-khamisatu, as-sadisatu sampai al-ashiratu. Itu kalau jam pakainya bilangan bertingkat. Jadi bukan misalkan sekarang jam 7 pakainya misalkan as-sa'atu sab'ah, salah, bukan. As-sa'atu as-sabi'ah gitu ya. As-sa'atu as-sabi'ah sabahan, jam 7 pagi gitu. Paham? Itu yang tadi ditanyain ya. Yang muzakkar atau mu'anas? Apa? Handphone sebagai kelas. Kenapa, Bu? Ustaz, kenapa pakai bilangan bertingkat untuk jam? Iya, untuk jam bilangan bertingkat. Pakai jam bilangan bertingkat. Pakainya begitu. Orang-orang mengatakannya seperti itu, bukan as-sa'atu salasah. Kalau as-sa'atu salasah artinya 3 jam, jumlahnya 3. Bukan jam 3. Itu bedanya ya. Oh, jadi Paham nggak? Gini. Ana ulangi. Baru Kalau as-sa'atu salasah artinya jamnya jumlahnya 3. Tapi kalau as-sa'atu salisah artinya jam 3, pukul 3 itu. Paham? Itu ya, itu. Jadi makanya pakainya untuk menentukan jam berapa pakainya bilangan bertingkat ini pakai ini. Tapi kalau itu tadi nggak ada di buku Bainaya Daiket ya? Apa? Contoh ya itu? Ada nanti ada pelajaran tentang jam, ada. Oh iya. Iya, ada nanti. As-sa'atu. Iya. As-sa'atul wahidah. Pakainya wahidah ya. Untuk al-ula ini wahidah. Sama. Wahidah juga mudzakkar. Wahid, al-wahid atau al-wahidah. Jadi untuk wahid ini bisa al-wahid atau al-wahidah. Kemudian as-saniyah, as-salisah, ar-rabi'ah pakainya ini bilangan bertingkat untuk menentukan jam berapa gitu ya. Jam pukul berapa gitu. Bukan jumlah jamnya. Tapi kalau jumlah jamnya berarti as-sa'ah salasah. Berarti jamnya 3 jumlahnya gitu. Paham ya? Oh, kalau 26 isim itu sama dengan apa sih? Paham tidak? Ustaz, kalau Iya. yang tadi Ustaz bilang tuh untuk jam pakai muzakkar apa mu'anas? Jam bahasa Arabnya apa? As-sa'ah. As-sa'ah. Taib. As-sa'ah ini mudzakkar atau mu'anas? Mu'annas. Mu'anas. Anda tadi sudah bilang kalau ininya mu'anas maka pakainya mu'anas, itu kan ya? Iya. Iya. Baik, paham? Insyaallah. Ini contoh yang tadi bertanya. Ini untuk contoh yang tadi bertanya ya. Kenapa apa tadi pertanyaannya? Pokoknya pakainya mu'anas atau mudzakkar gitu ya. Intinya Iya. kalau isimnya mudzakkar, contohnya daur, misalkan di sini nomor 6 kan. Nomor 6 kan daur nih. Jadi pakainya mudzakkar juga bilangannya. Tapi seandainya nanti mu'anas seperti misalkan as-sa'ah, maka bilangannya juga pakai mu'anas gitu. Paham? Karena dia na'at man'ut. Jadi harus sama kedudukannya. Pakai alif lam, pakai alif lam. Mu'anas, mu'anas. Mudzakkar, mudzakkar. Gitu kalau na'at man'ut. Kasroh, kasroh. Domah, domah. Kayak gitu. Paham?
Oh, bukan pengaruhi dari V-nya itu nggak ngaruh juga. Nah ini V-nya ini mempengaruhi karena daurnya kasroh gitu kan? Iya, Iya. jadi kata Ustaz tadi Ini naat masuk itu juga. iya betul. Awalinya ini bukan karena V, tapi dia man'ut. Naat untuk daur. Ini naat untuk daur. Iya. Jadi kalau daurnya kasroh, maka bilangannya juga nih kasroh semua gitu. Jadi majrur kedudukannya sama dengan adaur karena dia naat. Naat ingat ya, yang sama itu naat badal yang kayak begitu. Nanti sama. Paham? Paham Ini maksudnya? di luarnya asakoh. Asyakohnya kenapa? Asakoh di dauri. Yang dilihat daurinya bukannya sakohnya enggak ya, Ustaz? Bukan syakohnya daurnya. Kan daur yang menentukan Daurnya, iya. bilangannya itu kan daurnya. Jadi lantai berapa gitu, lantai berapa? Fi dauri di lantai berapa? Nah, pakainya bilangan bertingkat gitu ya. Bukan lantai wahid atau lantai isnen, lantai salasah, bukan. Tapi ad-daur as-salis gitu ya. Ya. Jadi untuk lantai bilangan bertingkat, misalnya lantai 1, lantai 2, lantai 3, bukan ad-daur misalnya wahid atau ad-daur isnen, ad-daur salasah, ad-daur salas misalnya ya, salas. kalau tidak ada alif ta marbutohnya. Atau ad-daur arba'ah gitu ya. Bukan, pakainya bilangan bertingkat. Ad-daur al-awwal, ad-daur al-tsani, ad-daur al-tsalis, ad-daur al-rabi, ad-daur al-khamis gitu. Paham? Insyaallah paham, Ustaz. Iya, berarti daur sekarang ingat. Lantai untuk lantai bilangan ke gitu ya, bilangan bertingkat ke 1. Kan lantai ke 1 gitu kan hasilnya, bukan lantai 1 tapi lantai ke 1, lantai kedua karena ada urutannya. Ini pakai yang muzakkar ya. Kenapa pakai mudzakkar? Ininya angka bilangannya. Iya, kenapa Bilangan pakai mudzakkar? bertingkatnya Pakai muzakkar. Iya, kenapa pakai mudzakkar? Dauri karena muzakkar. Iya, karena daur mudzakkar. Jadi muzakkar. Iya, mudzakkar karena naat gitu. Oh, iya. Ingat ya, ini naat man'ut atau sifah mausuf, mudzakkar. Kalau mudzakkar. Seandainya nanti muannas seperti sa'ah tadi sudah dijelaskan, pakainya juga muannas gitu. Paham tidak? Paham? Sudah, silakan tanyakan. Paham ya? Ada yang tanyakan silakan. Ada yang tanyakan dulu silakan. Tadi kalau yang berlawanan itu apa? Yang Ustaz bilang. Yang berlawan mungkin ini bilangan ini. Bilangan 3 sampai 10 itu. Yang muannas mudzakkar ini yang sebelumnya kita pelajari kemarin. Oh, ini maksudnya. Iya. Oh, ini tatanannya. Iya. Mudzakkar muannas. Iya, yang kemarin itu misalkan itu kan adat ma'dud, 3 buku misalkan. Apa bahasa Arabnya gitu maksudnya? Ini yang kemarin ya. Ini yang kemarin. Iya, Ustaz. Iya. Ada lagi silakan pertanyaannya. Hilang-hilang dari murojaah. Insyaallah. Jadi kalau untuk lantai sama jam itu isimnya harus sama ya, muannas gitu ya. Iya, muannas dan pakai bilangan bertingkat ya. Muannas mudzakkar pakainya bilangan bertingkat. Ada lagi? Intinya bilangan bertingkat itu untuk apa saja yang bahasa Indonesia, misal kita untuk urutan gitu, urutan. Misalkan urutan itu misalkan nih ada siswa mau masuk kelas. Jadi yang pertama siapa, yang kedua siapa gitu ya. Berarti misalkan yang pertama Ahmad, berarti Ahmad al-awwal, Muhammad as-tsani, misalkan Aisyah as-salisah gitu. Aisyah kan perempuan, berarti as-salisah gitu. Fatimah ar-rabi'ah. Misalkan Zakaria al-khamis, gitu maksudnya. Jadi setiap yang menunjukkan bilangan bertingkat, urutan gitu ya, ada urutannya, itu pakainya bilangan bertingkat, itu maksudnya. Itu yang dibilang adat madud. Bukan. Oh, beda lagi. Bukan adat madud. Ini bilangan bertingkat tuh naat man'ut. Oh, bilangan bertingkat aja. Makanya saya nyambungnya Ustadz yang belajarin kemarin. Ingat ini kata Anda juga, ini beda pembahasannya dengan adat madud. Beda. Iya. Oh, beda. Iya. Ini beda pembahasannya ya.
Ini Ini Ustaz itu ngomong. Iya. Kalau adat ma'adud itu yang menentukan jumlah ya. Jumlah banyaknya gitu. Banyak barang. Pokoknya pulpen itu ada berapa gitu. Iya, 3 pulpen, misalkan itu adat ma'dud betul. 4 pulpen, 5 kursi, 7 siswa, 8 ustadz, misalkan gitu. Itu adat ma'dud masuknya. Itu Ya? namanya adat madud. Iya. Tapi kalau misalkan Ahmad masuk ke 1, Fatimah masuk ke 2, ini bukan adat ma'dud, ini urutan. Iya. Oh, urutan. Iya. Bilangan bertingkat. Iya. Gitu ya. Iya, Di lantai pertama, di lantai kedua, di lantai ketiga gitu. Ini untuk bilangan bertingkat gitu ya. Paham? Iya. Bedakan ya, bedakan antara adat wal ma'dud dengan bilangan bertingkat. Nanti tercampur ini. Bingung nantinya. Kapan? Berarti kalau misalnya tanggal 1, tanggal 2 itu tetap berlaku untuk mu'annas mudzakarnya. Iya. Oh, Ad-durj al-awwal, ad-daraj ya. Ad-darj al-awwal, ad-daraj al-asani gitu. Tangga pertama, tangga kedua gitu maksudnya. Gitu. Paham? Insya Allah paham ya. Baik, kalau paham kita teruskan. Kalau paham kita teruskan. Sekarang intinya ingat aja, ini akan kepakai terus. Ini akan kepakai terus ya. Jadi ingat kaidahnya, cara membuat bilangan bertingkat seperti apa. Kemudian untuk muannasnya seperti apa. Untuk muannas gampang tadi ya, tinggal ditambah huruf akhirnya dipatahkan, ditambah ta marbuthah. Kalau untuk mudzakarnya, wazannya itu al-fa'il, itu wazannya ya. Wazannya al-fa'il, isim fa'il, kayak begitu. Iya. Baik, kita teruskan. Sampai nomor 7 sekarang berarti. Ini nomor 7. Kam ghurfatan fi syaqqati. Kam ghurfatan. Kam di sini ini untuk menanyakan jumlah ya. Menanyakan jumlah. Jadi berapa gitu ya. Berapa jumlahnya. Ingat. Jumlahnya. Jadi kam ghurfatan. Dan setelah kam ini kaidahnya harus nakirah mansub. Nakirah Iya. mansub. Nakirah itu maksudnya tidak pakai alif lam, gitu ya. Iya, Harus nakirah mansub. Kamu Nakirah. artinya apa kamu? Hah? Berapa? Kam berapa artinya? Jumlah ya. Iya. Kam berapa ya? Berapa untuk menanyakan jumlah? Jadi harus nakirah mansubah. Ini nakirah itu ghurfah, nih nakirah maksudnya nakirah itu jangan pakai alif lam. Itu maksudnya ya. Itu nakirah. Mansubah fathah itu maksudnya. Mansubah fathah. Jadi bukan kam ghurfatin atau kam ghurfatun. Salah. Di kam ghurfatan gitu ya. Kam ghurfatan, kam sitaratan, kam hammaman, kam sajadatan, kam sallajatan. Itu kalau kamnya menanyakan jumlah. Jadi kalau kam menanyakan jumlah nakirah mansubah harus tidak pakai alif lam. Jadi jangan gini, kam al-ghurfah. Salah ya, tapi kam ghurfatan. Kam ghurfatan artinya berapa jumlah ruangan. Kam sitaratan, berapa jumlah gorden. Kam hammaman, berapa jumlah kamar mandi. Kam sajadatan, berapa jumlah sajadah. Kam sallajatan, berapa jumlah kulkas. Berapa jumlah buku, berarti bahasa Arabnya apa? Kam kitaban. Kam kitaban, betul. Berapa jumlah sekolah, bahasa Arabnya apa? Kam madrasah. Kam madrasatan. Kam madrasatan, gitu. Paham? Nah, Baik, itu ya. Berarti harus jangan pakai alif lam, harus nakirah mansubah. nakirah mansub. Iya. Tadi gimana kaidahnya kalau kam Jumlah nakirah mansuban. Sebenarnya ulangi lagi. Kalau kam menanyakan jumlah, setelah kam harus nakirah mansubah, itu kaidahnya. Kalau ini tulis ya, ini ditulis nih. Nakirah mansubah itu maksudnya nakirah itu jangan pakai alif lam di depannya. Itu nakirah dimaksudkan ya. Mansubah itu harus mansub, mansubnya fathah berarti ya. Kan mufrad fathah kan ya? Mufrad fathah. Jadi kam ghurfatan, kam sitaratan, kam hammaman, kam sajadatan, kam kitaban, kam baitan, kam syaqqatan, kam ghurfatan, kam qalaman, kam kitaban, kam qurwasatan, kam madrasatan, kam ma'hadan. Ya gitu semuanya. Kam berarti berapa jumlah siswa laki-laki untuk laki-laki? Berapa jumlah siswa? Bahasa Arabnya apa? Taliban. Kam toliban. Berapa jumlah siswa di sekolah misalkan? Kam taliban di madrasah. Fil madrasahnya apa? Madrasatu atau madrasata?
Madrasati. Kenapa Ti? Oh, perempuan. Ada Iya, santun gitu ya. Berarti kam taliban fil madrasati. Taib, kalau siswanya perempuan, siswi berarti berapa jumlah siswi di sekolah? Tolibatan. Iya, berarti kam talibatan fil madrasati gitu. Paham? Berapa jumlah pulpen di dalam tas? Iya, kam qalaman fil hakibati. Gitu ya? Ya. Paham? Insyaallah. Baik, kalau paham. Kita teruskan. Kemudian nomor 8 dan nomor 9, ini masih sama ya. Nomor 8 dan nomor 9 sama. Jadi ladaina baitun jamil, ladaina syaqqatun jamilah. Baik, bedanya kalau yang pertama ini mudzakkar. Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Ini mudzakkar, maka ini namanya na'at. Jamil ini na'atnya atau sifat. Na'at atau sifat harus mudzakkar juga. Harus mudzakkar juga. Sama dengan na'at juga. Iya. Ini mudzakkar juga. Apa ini ya? Tulisannya agak telat. Jadi ladaina baitun, kalau baitun yang mudzakkar maka jamil juga mudzakkar. Seandainya nanti muannas yang nomor 9 nih, ladaina syaqqatun, maka jamilatun juga muannas karena syaqqahnya muannas. Jadi muannas, mudzakkar, gitu ya. Ladaina baitun jamil, ladaina furnun jamil, ladaina sakhanun jamil, ladaina syaqqatun jamilah, ladaina sajadah jamilah, ladaina ghurfah jamilah, ladaina misalnya qalamun ya, ladaina qalamun jamil gitu ya. Ladaina misalkan kitabun jamil kayak gitu. Jamil ini bisa misalkan ganti dengan kata yang lain jadid misalkan ya. Jadid apa artinya jadid? Bagus. Bagus atau baru ya? Bukan baru. Baru, jadid baru. Kalau jamil bagus. Jadidun. Nah, berarti ladaina baitun jadid. Ladaina syaqqatun apa? Jadidatun gitu. Paham? Iya. Nah, gitu. Jadi kalau mudzakkar, muannas. Ini na'at man'ut ya. Pelajarannya na'at man'ut. Ada yang tanyakan 89? Ladaina artinya kami punya ya. Kalau saya punya apa? Ladai. Hah? Ladai. Li atau Kalau- indi li lah. Ladi ya. Ladi. Ladaiya. Ladaya atau li bisa juga enggak? Kalau li itu untuk kepunyaan ya. Punyaan bukan di sini tempatnya. Iya. Boleh misalkan li ukhtun boleh nggak masalah. Tapi maksudnya di sini ladaina itu kalau dari kata lada untuk anak ladaiya gitu ya. Ladaiya. Artinya sama li dengan lada. Iya. Tapi di sini kalau dari kalimat lada, ladaina, ladaihi, ladaika, ladaikum gitu ya. Berarti ladaiya. Apa artinya? Saya punya. Oh, saya. Ladaiya, saya punya. Nah, berarti ladaiya saqqatun jamilatun. Ini kalau ladaiya. Kalau misalkan kamu punya, berarti apa? Ladaitu. Iya, tinggal diganti naknya ini. Naknya tinggal diganti. Yang tadinya ladaina, ganti naknya. Jadi ladai. Iya, ladaika, ladaiki. Ladaika untuk laki-laki, ladaiki untuk perempuan. Berarti kalau misalkan bertanya, apakah kamu punya pulpen? Bertanya kepada laki-laki. Bahasa Arabnya apa? Apa? Hal apakah? Iya. Hal ya, Cat. Iya, hal. Hal ladaika kolam. Iya, hal ladaika qalam. Hal ladaika kitab. Qalamun, kitabun gitu ya. Hal ladaiki misalkan mustalah. Iya. Oh, berarti ujungnya ini domir mustatirun ya, Ustaz? Muttasil. Mustatir. Muttasil. Oh, muttasil. Iya. Kaki kum itu domir muttasil ya, domir nyambung. Domir muttasil. Iya. Jadi hal ladaika qalam, hal ladaika mistalah, hal ladaika kitab, hal ladaika misalkan apa?
bertanya ya, mau minjem misalkan ya. Hal ladaikal ma, ana urid. Ini bahasa Arab kayak begini. Hal ladaikal ma, apakah kamu punya air? Ana urid. Saya mau. Gitu. Oh, bukannya maun. Maun atau pakai alif lam nggak masalah. Ladaika al-ma'u atau ladaika ma'un boleh. Boleh mau pakai alif Ustaz, lam. bahasa Arabnya duit pulus. Pulus. Nah, Benar. iya, Jadi pulus ladaika atau nukud. Pulus. Pulus atau nukud. Hal ladaika pulus urid gitu. Tuh, Oh, pinta ke gitu. suami. Misalkan hal ladaika pulus urid. Gitu. Nah, gitu ya, bahasa Arab itu tinggal disambung-sambung aja. Latihan menyambung itu pentingnya. Pentingnya seperti itu. Itu praktek yang paling penting seperti itu bahasa Arab itu. Karena belajar bahasa Arab hanya materi saja susah bicaranya ya. Maka belajar gini, misalkan terjemahkan, apakah kamu punya uang? Misalkan berarti apakah hal kamu punya ladaika uang fulus misalkan ya, atau nukud. Hal ladaika nukud atau hal ladaika fulus misalkan. Hal ladaika alma, hal ladaika kitab, hal ladaika kolam gitu. Kolam gitu ya, bukan kolam pendek. Kolam gitu ya. Baik, paham? Bicara sama orang tua, sama orang biasa, sama anak-anak, sama suami, beda nggak sih? Enggak, sama Sama aja. semuanya. Bahasa Arab itu sama. Cuman, Oh, gitu. iya, ingat ya, bahasa Arab itu sama semuanya, cuman biasanya untuk karena kita kan orangnya orang nggak enakan ya, orang Indonesia itu orang nggak enakan. Iya, orang timur kan jaga itu. Jadi kalau orang timur itu mengatakan untuk antanya mau bapaknya mau kakak, pokoknya intinya lebih tua dari dia mengatakan kak cukup, gitu ya. Mengatakan apa, Kak? Iya, kak gitu, maksudnya kak itu domir kaknya untuk anta gitu. Oh, Domir dia, Iya, domirnya Mbak. Ya. anta. Tapi kalau kita biasanya menggunakan karena kita adatnya berbeda dengan mereka ya, agak sopan gitu ya, itu maksudnya nggak enakan gitu orangnya ya, orangnya nggak enakan. Maka kita mengatakan bisa katakan antum, haladaikum gitu, boleh nggak masalah. Oh, boleh gitu juga. Iya, Walaupun ihtirama satu orang. namanya, ihtirama untuk memuliakan, untuk orang yang lebih tua misalkan haladaikum fulus, iya, itu. Jadi kum ini maksudnya untuk satu orang, tapi kita menggunakan kum ihtiraman itu artinya memuliakan gitu ya, memuliakan. Kayak gitu. Boleh. Takzimkan ya, Ustaz. Iya. Seperti misalkan kepada anta satu orang kita mengatakan antum, misalkan boleh nggak masalah. Aina antum misalkan di mana maksudnya aina anta gitu. Tapi kita mengatakan aina antum, di mana kamu? Gitu. Boleh nggak masalah. Itu mulia banget itu kalau dibilang antum tuh, Ustaz ya. Iya. Gitu. Itu kan kita orangnya nggak enakan gitu ya. Kayak gitu. Iya. Tapi kalau orang Arab ngomong aina anta ya akhi. Nggak masalah. Nggak apa-apa. Saya ada pertanyaan sini? Maaf, boleh tanya. Silakan. Hana nggak mau beberapa kali. Kalau yang jawab misalnya gurfah ada 5 yang tadi kamu gurfah fi syaqoh. Jawabannya fi syaqoh khamsu ghuraf. Berarti kita harus Betul. tahu jamaknya itu. Iya, Jamaknya iya. ruangan. Iya. Selain ghuraf sama juga. Harus Sama. tahu semua. Sama. Kalau disebutkannya 3 ke atas, maka pakainya pakai jamak gitu. Pakai jamak. Maksudnya misalnya ada 3 kulkas, ada itu. Berarti harus tahu bentuk jamak dari bentuk kulkas. itunya gitu. Iya. Bukan ininya, bukan. Iya. Terus itu juga tadi sesuai dengan manut ya. Mandut apa? Bukan, itu adat ma'dud. Manut. Itu adat ma'dud. Ya, adat madunya sesuai dengan itu ya. Iya, Kalau sesuai yang dengan atas- kaidah ini. Misalkan kulkas apa bahasa Arabnya? Salah jatun ya. Ini kelihatan tulisannya ini begini ya. Agak lambat tulisannya. Salah jatun. Ada. Nih, salajatun ini maksudnya salajatun ya. Baik. Kalau misalkan kita di rumah saya, berarti fi baiti ada 5 kulkas, Baik, 5 kulkas ya. Baik, sekarang sini, kulkasnya ini mudzakkar atau muannas? Muannas. Muannas. Iya. Muannas. Maka 5-nya berarti butuh apa? Muzakkar. Mudzakkar ya. Mudzakkar, pakai mudzakkar. Ingat, ini karena
Karena ini bilangannya masuknya ke adad wal ma'dud. Iya. Butuh mudzakkar. Taib. Sekarang 5 untuk mudzakarnya apa 5? Al-khamis. Bukan khamis. Kalau khamis itu kelima. Khamsu. Iya, mudzakarnya khamsu gitu ya. Khamsu. Taib. Salajahnya karena 5, taib 5 dalam bahasa Arab sudah masuk ke jamak enggak? Jamak. Jamak. Maka salajahnya kita butuh jamak. Jamak dari salajah apa? Jamak muannas. Iya. Iya, ini saya. Hapus ini. Agak susah nih. Kok jadi homsu sih, Ustaz? Katanya muzakkar. Muzakkar apa? Wajib. Perlawanan itu. Deh, sudah balik lagi deh puyeng deh. Kenapa homsu? Tetep. Anak tulis pakai keyboard ya, pakai keyboard sebentar. Anak tulis. Kita belajar ini nggak masalah. Anak tulis pakai keyboard karena tulisan pakai tangan susah. Kita belajar di sini biar paham semuanya ya. Sebentar tunggu. Misalkan tadi apa? 5 kulkas. Kelihatan ini tulisan? 5 kulkas. 5 kulkas. Nah, ini lebih jelas ya, lebih enak tulisannya. Mantap ya kalau kayak gitu tulisannya. Baik. Gede ya, ini gede. Iya. Baik. Gede banget. 5 kulkas. Baik. Lihat. Kita terjemahkan dulu. Kulkas, bahasa Arabnya apa? Salajatun. Jelas tulisannya? Mau pakai harokat atau gundul saja? Salajatun. Sebentar ya. Salam. Kulkas bahasa Arabnya salajatun. 5 bahasa Arabnya apa? Khamsah ya. Baik. 5 bahasa Arabnya tulis dulu kita. Tulis dulu. Yang lo nggak tahu tulis dulu aja ya. Jangan dulu kaidahnya. Khamsah. Khamsatun. Jelas ya? Kita balik ya. 5 kulkas gitu ya. 5 kulkas ya. Karena khamsah dulu kan ya, gini ya. Kita balik ya. Ya. Ana balik. 5 kulkas. Khamsatun salajatun. Ya. Khamsatun salajatun. Baik, khamsah 5 salajatun kulkas. Kita butuh 5 kulkas bahasa Arabnya. Kita butuh 5 kulkas bahasa Arabnya. Baik. Kulkas ini mudzakkar atau muannas? Muannas ya. Ana tulis di bawahnya muannas. Tulisannya begini saja, tidak usah pakai harokat ya. Paham ya? Ya. Dan kita kecilkan. Nah, cukup sini. Ini keterangannya berarti salajatun muannas. Berarti kalau salajatun muannas kita butuh khamsahnya ini apa? Mudzakkar, gitu kan? Kan harusnya kan berlawanan ya? Ya. Mudzakkar. Baik. Nah, berarti nanti kita rubah. Khamsahnya kita rubah mudzakkar, jadi mudzakkar menjadi apa? Al-khamis ya. Jangan pakai al ya. Menjadi apa? Khamsatu menjadi apa mudzakarnya? Khamsu. Iya. Khamsu. Nanti mudzakarnya domah, muannasnya kasroh. Itu caranya ya. Karena dia mudhaf ilaih nantinya. Mudzakarnya domah, muannasnya kasroh. Taib. Jadi gini, berarti khamsatu kita buang tamar butohnya. Tamar butohnya kita buang. Ya. Menjadi sinnya berarti domah.
Sinnya domakan. Khamsu. Gitu ya. Khamsu. Salajah. Dari 5 kan kita butuh jamak ya? Iya. Iya. 5 sudah jamak. Maka salajahnya kita jamakan. Apa jamak dari salajah? Salajah. Iya, tinggal ditambah alif dengan kasrah. Gitu. Berarti khamsu salajatin. Gitu. Khamsu salajatin. Paham? Berarti nanti kaidahnya gini, kita ngambil kesimpulan kaidahnya. Untuk mudzakarnya, nanti kan sini, untuk mudzakarnya ini khamsu ya. Khamsunya ini dia yang berubah-ubah harokatnya. Bisa khamsu, bisa khamsa, bisa khamsi. Nah, Itu ya, tergantung. Kenapa berubah? Baik, kita pelajari sekarang. Intinya sekarang ingetin aja ini. Ingetin yang ini ya. Ingetin yang ini nih. Salajatnya selalu kasroh. Ingetin itu ya. iya. Sudah? Sudah. Ingetin. Mudhof ilaih ya. Salajatnya selalu kasroh karena mudhof ilaih ya. Iya. Baik. Sekarang khamsunya bagaimana dia bisa berubah-ubah? Khamsunya berubah-ubah ini kaitan dengan nahunya, dengan nahu yang kita pelajari. Khamsu dia mufrad ya. Mufrad. Iya. Baik, kalau misalkan kita bikin menjadi kedudukannya menjadi maf'ulun bih. Misalkan kalau maf'ulun bih kita tambah dengan misalkan ro'a itu. Berarti kalau ro'a itu misalkan ya, ada ro'a itu di sini. Ro'a itu berarti khamsu atau khamsa? Khamsa. Nah, ini jadi berubah tuh kan? Dia karena maf'ulun bih kedudukannya. Ro'a itu khamsa salajatin. Saya melihat 3 kulkas. Tetap itunya tetap. 3 kulkasnya tetap. Khamsu 5 kulkas ya, bukan 3. 5 kulkas. Saya melihat 5 kulkas. Tapi bagaimana kalau kasroh? Kalau kasroh sebelumnya ada huruf jer misalkan ya. Ada huruf jer. Ini Misalkan karena kita objek ya. iya. Iya, ini kaitannya dengan nahu ya kalau yang ini ya. Iya. Berarti misalkan nadartu ila, misalkannya pakai nadartu ila atau maruf. Nadartu. Nadartu ila. Berarti ilahnya khamsu atau khamsi? Khamsi. Ila khamsi salajatin. Udah gitu. Nah. Jadi kaidahnya ingat saja, mudzakarnya yang ini mudzakar ini, yang bilangannya maksudnya ya, dia bisa doma, bisa fathah, bisa kasroh, tapi muannasnya selalu kasroh. Sudah? Muannasnya. Iya, muannasnya selalu kasroh. Jadi muannasnya, kita tulis muannasnya di sini jama kasroh, gitu aja tulis biar gampang. Muannasnya jin, udah gini aja tulis. Anak bikin kaidah. Jin, apa jin maksudnya? Jamak gitu maksudnya. Iya, jama kasroh gitu ya maksudnya ya. Jin. Iya, jin itu maksudnya jama kasroh. Jadi jimnya jama, kasrohnya kasroh gitu. Paham? Ya, untuk yang kata yang itu, tapi nggak diartikan mudhof ilaih aja gitu Ustaz. Mudhof ilaih, dia mudhof ilaih. Kedudukannya mudhof ilaih. Maksudnya gini, jama kasroh itu kita butuhnya nanti muannasnya jama, butuhnya jama. Jadi nggak usah mikir mufrad lagi, pasti jama gitu. Iya Ustaz ya. Apapun katanya pasti jama. Dan jin kasrohnya itu pasti kasroh, udah gitu aja. Berarti untuk muannasnya sini selalu jama dan selalu kasroh, sudah selesai. Iya. Sudah? Paham. Iya, selalu jama dan selalu kasroh. Cuman kalau
Kalau hitungannya, kalau di sini mu'anas berarti di sini mudzakkar, kalau di sini mudzakkar, di sini mu'anas. Tapi tetap mau mudzakkar, mau mu'anas, dia selalu jin, selalu jamak kasrah. Iya, iya. Paham? Ya karena kedudukannya sebagai mudhof ilaih aja gitu. Iya, Ustaz, karena ya. kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Dan dia jamak karena mulainya kan dari 3 sampai 10 kan jamak ya. Iya, iya. Jadi selalu Ya, jamak tiga dan kasrah. sampai Baik, nanti insya Allah pekan depan kita pelajari ini, nggak masalah. Kita pelajari ini, ulangi lagi dan ingatkan ya, ingatkan anak. Kita belajar kan, Iya, biar ini fokus dulu. Biar fokus Berarti ini, keadaan gampang ma'dud sebenarnya. lagi Ustaz, ya. Iya. Ini insya Allah gampang, sebenarnya gampang. Kita ngambil kaidahnya gampang. Enggak, saya bingungnya masih kok berubah homsu saja. Terus kalau misal diganti sitah, Ustadz berarti Situ, isun gitu. Hah? situ. Situ. Iya, situ. Kalau diganti misalkan sab'ah, sab'u. Salasah, salasu. Arba'atun menjadi arba'u. Jadi mudzakkar Arba'u. semuanya. Arba'u. Iya. Arba. Kalau ininya mu'anas ya ingat. Kalau ma'dudnya mu'anas, ini mudzakkar, semuanya mudzakkar. Jadi salasu, arba'u, khamsu, sittu, sab'u, samanu, tis'u, asyru, gitu. Mudzakkar semua. Itu juga kaidah Ustadz. Itu perubahan itu udah dari sononya begitu. Iya, kaidahnya begitu. Kaidahnya Berarti begitu. bisa ditulis lagi nanti ya Ustadz ya. Minggu depan nih Ustadz. Taib, nanti Anda bahas pekan depan ada dual ma'dud ya untuk 3 sampai 10. Iya, maksud Anda saya masih bingungnya kok tiba-tiba berubah homsu dari homsatun gitu loh. Taib. Ya kan? Insya Allah pekan depan Iya, kita bahas lagi dan Anda nanti Ya kan ada acara lagi. taib. Iya. Kasihan yang ada jadwal juga ya, ada jadwal Iya, jam Ustaz. 9. Taib. Kita cukupkan aja untuk bahas tarmim sampai sini. Insya Allah pekan depan kita bahas lagi untuk ada dual ma'dud. Nanti ada di buku yang pertanyaan, punya ditahan dulu ya. iya, yang punya buku Durusul Lughah ada di buku Durusul Lughah situ ya. Lengkap semuanya. Lengkap Iya, semuanya. ada. Iya. Iya, Taib. Ustaz. Dulu seloga 1. Iya, Durusul ada. Lughah Udah jilid. mau akhir. Jilid berapa Ana lupa jilidnya. Jilid 1 Ustaz. Iya mungkin. Taib. Kalau gitu berarti kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.